Halo semua, opening kali ini bakal ditemani oleh saya, Nanita Putri Ramadianti. Di sini saya akan kunjungan ke startup Susu Bodarmi. Siapa sih yang tidak kenal susu legendaris itu? Produk asli Nusantara yang sudah melegenda sejak dulu. Susu Bodarmi dikenal sebagai salah satu produsen susu terkemuka di Indonesia dengan mempertahankan kualitas dan cita rasa khasnya. Tidak heran jika banyak orang tertarik untuk berkarir di perusahaan tersebut. Kita bakal berkunjung ke perusahaannya. Ini dia. Ini ada Bang Reza sama ada Kak Ani gitu. Jadi setiap bulan kita yang menang kita cetak terus kita simpen di bawah ya. Jadi kita pamerin kalau ada tamu, ada apa gitu. Itu kasihan temennya di tangga. Nanti kalau kepleset guling. Ya. Nah, ini salah satu wujud apresiasi. Jadi pakai spidol nih dah. Yang permanen. Belum kelihatan, tapi spidolnya kurang oke. Kayaknya pakai marker yang Stabilo gitu ada kan? Bukan. Jadi nanti ada yang mau diinterview satu orang di dalam sana ada tim produksi, tapi lagi meeting nggak tahu bisa ganda. Nama saya tentang pertanyaan kompetensi berbasis Maslow hierarchy of needs. Saya bingung memilih, cuman kakaknya aja yang merasa kasih aja. Yang lagi kosong boleh nggak? Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Cinta Regita Jingga yang sedang melakukan company visit Susu Bodarmi. Di sini saya sudah bersama dengan karyawan office Susu Bodarmi. Silahkan Kak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, hai teman-teman. Aku dengan awal Nida, jabatanku sebagai Human Capital di Susu Bodarmi. Sebelumnya saya boleh minta jelasin nggak job day kerjaan Bapak di sini itu spesifiknya seperti apa? Jadi tugas aku atau tugas utama aku yaitu mengembangkan kinerja karyawan yang kerja di Susu Bodarmi. Jadi tugasnya untuk mengukur kinerja dia, penilaian. Terus juga kalau ada yang mau membutuhkan pelatihan atau dia dinilai kurang nih, maka dia harus diberikan pelatihan khusus. Seperti nasihat juga bisa gitu ya? Konsultasi bisa. Kasih. Saya bisa lanjut untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apakah karyawan merasa puas dengan gaji dan tunjangan yang kakaknya terima? Puas alhamdulillah sejauh ini. Oke, saya next pertanyaan selanjutnya. Apakah kakaknya sebagai karyawan merasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan ini? Sejauh ini aman, nyaman juga karena kondisinya kan kita sudah terpusat gitu, ada kantor pusat. Kalau dulu dibandingkan dengan mungkin 3 tahun yang lalu, nah belum tuh. Kalau sekarang sudah merasa aman, nyaman juga, cuman mungkin kekurangannya ada security kalau untuk kantor sendiri. Saya langsung next pertanyaannya, apakah fasilitas kerja seperti ruang kerja, toilet, dan memadai atau ada fasilitas yang diberikan perusahaan selain yang tadi saya sebutkan? Kalau kerja sudah oke, cuman ada kemungkinan bila terus bertambah ya strukturnya. Nah itu pasti di sini kekurangan tempat nih, gitu. Jadi mungkin akan dipikirkan lagi bila bertambah organisasinya, kita mungkin pindah atau mungkin renovasi atau apa gitu. Terus nyaman, toilet sudah oke. Kantin juga berbeda. Berarti kalau misalnya nanti untuk istirahat itu mungkin keluar dari kantor gitu ya kayak? Itu rata-rata bawa ke. Terus ada juga sih yang jajan atau mungkin dia
nitip nih ke salah satu teman. Oke, next. Apakah karyawan merasa terlindungi dari bahaya kecelakaan kerja? Sejauh ini terlindungi karena kami memakai BPJS Ketenagakerjaan ya, yang ada jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Apakah karyawan merasa dihargai dan dihormati oleh atasan dan rekan kerja? Soalnya kan kayak perbandingan antara lingkungan di kampus saya kan beda sama perbandingan di perusahaan kerjaan yang Ya, jadi kalau di sini jadi memang bentuknya dari atasan itu kita nggak membeda-bedakan bawahannya, bahkan sering main game bareng, sering yang bareng, juga yang lulusan SMA, SMP, lulusan S1, S2 itu semuanya bareng-bareng gitu. Hai semua, kali ini saya Cinta Regita sedang melakukan company visit di Susumbo Darmi. Di sini saya sudah bersama HR dari Susumbo Darmi. Silakan Om, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, nama saya Diam Biziaran Leonardi. Saya di sini sebagai direktur. Apalagi? Sudah menikah, anak satu. Apalagi? Udah cukup? Cukup. Oke, jadi di sini saya ingin mempertanyakan wawancara dan observasi untuk company visit berbasis Maslow hierarchy of need. Saya boleh langsung mempertanyakan pertanyaan. Boleh, jangan bilang gitu dong. Terima panas. Boleh, kencang. Bagaimana perusahaan menyediakan kebutuhan dasar seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan keamanan kerja? Oke, kalau di Darmi gaji itu kita basiskan pada apa kontribusi yang dikasih sama pegawai. Untuk setiap posisi kita udah punya standar angka gaji, tapi angka gaji real yang diterima sama pegawai tergantung dengan apa yang diberikan. Ya, gaji kita itu dibagi jadi 6 komponen. Yang pertama terkait dengan gaji pokok, kemudian kita punya tunjangan jabatan, jadi untuk penyandang posisi-posisi tertentu, kemudian kita ada tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, dan tunjangan komunikasi. Dan untuk pegawai yang di outlet, untuk daily staff, pramusaji kita itu ada juga yang namanya tunjangan masa kerja. Cukup menjawab atau masih kurang lebih? Cukup. Oh, cukup menjawab. Oke. Oke, saya next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perusahaan memastikan stabilitas pekerjaan dan jaminan sosial bagi karyawannya? Mungkin seperti mempunyai program khusus, contohnya seperti tadi tunjangan kecelakaan, atau misal meninggal dunia, atau dana pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Oke, jadi kalau terkait dengan keamanan kerja di Darmi ini, kita pada saat karyawan bekerja itu ada kontrak yang namanya PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini orang sering dengar dengan istilah pegawai kontrak, ya. Di aturan negara pegawai kontrak itu bisa up sampai 5 tahun, tapi di Darmi pegawai kontrak itu 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun maka kita akan evaluasi, setiap tahunnya akan kita evaluasi, dan setelah 2 tahun maka si pegawai tersebut berhak untuk menjadi pegawai tetap, atau kalau bahasa disnakernya adalah PKWTT. Ya, nah untuk yang pegawai tetap, ya pada prinsipnya mereka nggak punya satu kekhawatiran kalau nanti di tahun depan harus dievaluasi dilanjutnya nih kontraknya. Gitu. Tapi untuk yang pegawai kontrak kita harus lakukan evaluasi terus-menerus sampai perusahaan kita anggap bisa membuktikan. Ya, 2 tahun ini minimal, tapi di beberapa kasus kita ada yang baru 1 tahun sudah kita angkat sebagai pegawai tetap. Jadi apakah pegawai akan bertahan di Darmi, ya itu kita kembalikan lagi, pegawai mau nggak bertahan pada Darmi. Tapi di luar dari situ kita juga mengikut sertakan seluruh pegawai dengan program BPJS, ya, khususnya yang paling utama tenaga kerja dan kesehatan. Ya, karena kita punya pabrik, BPJS tenaga kerja kita itu mengcover terkait dengan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu. Di luar dari situ, biasanya kita ada bantuan atau santunan untuk pegawai-pegawai yang misalnya masuk rumah sakit atau sedang melahirkan dan sebagainya, untuk memberikan rasa aman mereka bahwa kalau terjadi apa-apa sama gua, gimana nih? Gitu ya. Cukup menjawab atau masih kurang?
Cukup. Betul. Boleh. Next, bagaimana perusahaan mendorong interaksi dan kerjasama antar karyawan? Mungkin kegiatan yang dilakukan di hari tertentu, tetapi bukan membahas pekerjaan gitu, kayak sharing section gitu. Oke, pada prinsipnya Mbok Darmi ini adalah perusahaan dengan sistem milenial Z ya. Jadi kita punya sesuatu yang satu fasilitas yang kita sebut dengan flexi time. Jadi karyawan bisa masuk dan bisa pulang secara fleksibel selama waktu pekerjaannya selesai. Dan karena mayoritas pegawai ini adalah generasi milenial akhir ke generasi Z awal, kita sangat mendorong untuk adanya diskusi atau curhatan yang nggak berguna lah. Gitu biasanya sih gitu kalau anak-anak aktivitas yang kita dorong untuk mereka bersosialisasi yang paling utama adalah gibah. Ya, hari ini mau ngomongin siapa gitu ya. Yang itu bercanda ya, jangan dimasukin. Nah lebih ke arah kalau di kita memang secara pekerjaan kita ada 7 departemen dan setiap departemen saling terkait dengan yang lain. Jadi secara profesional sendiri setiap bulan ada yang namanya rapat koordinasi, di mana antar departemen dipaksa untuk berkomunikasi ya mau nggak mau karena harus berkoordinasi. Tapi di luar dari situ karena kita menciptakan atmosfer yang rileks, ya. Kayak tadi saya bilang saya nggak mau dipanggil bapak, panggil om, gitu kan. Anak-anak di sini manggil abang, gitu. Jadi proses komunikasi, proses daily interaction ya, itu relatif sama kayak kita di kampus. Jadi nggak mandang, aduh kalau misalnya ngobrol sama teman sejawat agak santai, kalau ke atasan enggak, gitu. Kalau di Darmi enggak, gitu. Banyak yang datang ke gue curhat kok, gitu kan. Ya ada yang gibah juga, bang tahu nggak sih si ini teh begini, ada aja gitu kan, ada ngomongin orang, ada ngeledek-ledekin dan lain sebagainya. Jadi karena kita menciptakan atmosfer semi formal ya di kantor, kita nggak punya uniform, kita nggak punya seragam, kita nggak punya dress code, jadi kita mendorong kebebasan berekspresi dari karyawan gitu. Cukup menjawab? Jawab. Ya. Jadi kurang lebih perusahaan sebenarnya ini kayak merangkul semua karyawannya. Betul, selama masih bisa dilakukan kita akan lakukan terus. Gitu. Jadi aktivitas saya biasanya nanti jam 12 saya nongkrong di atas bareng sama staff. Gitu. Gosip aja apa nih yang mau dibahas dan lain sebagainya. Terima kasih Om. Terima kasih Om sudah mau menjawab pertanyaan kompani fisik berbasis maskulinitas ini. Sama-sama. Nah. Dadah.